Terima kasih rekan-rekan wartawan semuanya. Intinya satu, bahwa yang jenengan tanyakan kan terkait dengan perkaranya Bu Sekdes ya. Jadi kan sampai dengan saat ini kami kan sudah ada 2 langkah hukum yang kita ambil. Satu, laporan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan, itu masuk di unit 1 disposisinya. Terus yang kedua adalah adanya dugaan pornografi dan juga ITE, itu masuk unit 3. Dan semua proses itu sudah jalan semua, Mas. Masing-masing unit 1 sudah minta keterangan terkait dengan pengadu, yaitu klien saya, unit 3 juga sudah. Dan hari ini informasi yang kami dapat sudah dipanggil terkait dengan beberapa saksi yang memang terlibat dengan perkara ini. Itu. Ya, mungkin bisa jelaskan sedikit soal kronologi penipuannya seperti apa? Ini, kalau terkait dengan dugaan penipuannya, itu kan awalnya karena si klien kami merasa ada curhat sama orang, sebenarnya itu kenalan lama ketika si klien kami itu waktu itu masih kuliah di kampus di Projo. Dia ada usaha jual beli, terus orang itu waktu itu sempat beli terkait dengan produk dia, akhirnya kenal. Nah lah, selang beberapa waktu kan ada chat baru masuk, selang lama ya chat masuk ke Messenger. Terus akhirnya klien kami itu curhat bahwa saat ini sedang ada masalahnya tentunya terkait dengan adanya keuangan yang macet yang tidak bisa diambil secara gampang. Dan akhirnya dia curhat ke si laki-laki tersebut yang dulu kenal itu karena dia selaku customer terkait dengan produk jajanan. Akhirnya aku iso gitu loh. Lah, bersambung dari itu akhirnya kan nyambung. Suruh mandi kembang, terus makan kembang, dan juga ada beberapa syarat yaitu kambing juga. Jadi setelah itu juga disampaikan bahwa Mbak, gue nambah penghasilan jenengan, saya sarankan jenengan untuk mengkambing, nanti biar saya ngolah, nambah penghasilan untuk perekonomian. Siap. Nah, dari situ akhirnya ada bahasa, dia ada mau kambing 1 kandang dijual dengan harga sekian. Nominal ada, terus akhirnya dibelilah, dikirim uang, ditransfer, dan itu transfernya ke rekening istri si teradu. Jadi istrinya juga tahu kalau itu kambingnya milik klien kami. Dari awal tahu bahwa itu istri klien, kambing itu punyanya klien kami. Nah, dari situ terus ada tiap bulan terkait dengan ada pembayaran untuk beli kayak bukan kandang, beli nutrisi itu loh. Nah, nutrisi dan sebagainya yang kisarannya sekitar 300 sampai 600 lah. Dan di pertengahan jalan, selain untuk acara mandi dan juga mandi kembang sama makan kembang itu, tapi di rumah sendiri loh, Mas, bukan di satu tempat ya. Ininya itu terus dipakein gelang juga, pakaiin gelang sebagai keselamatan. Gelang ada tali lawenya, jimat itu tidak boleh dilepas. Dan sempat ada kalimat, sampean harus menyiapkan kambing 2, harganya 2 itu 5 juta untuk keselamatan jenengan dan adik jenengan. Kenapa adik jenengan? Karena waktu itu sempat curhat, ini adikku kok juga mengalami kayak bunyi, kadang-kadang nangis sendiri, kayak orang bingung, kayak stres gitu loh. Akhirnya setelah itu kan dibeli kambing itu syaratnya juga lucu, harus beli dari seorang janda. Karena klien kami tidak tahu siapa yang punya kambing itu, akhirnya yang beli juga si teradu itu, kirimlah uang gitu. Tapi setelah beberapa waktu akhirnya ada yang janggal, dia merasa nggak srek lah, kok kayak ada yang aneh gitu loh. Karena beberapa kali kambingnya dikatakan mati, tidak pernah ada bangkainya. Kambingnya kena tetanus, tidak ada bangkainya, tidak bisa klarifikasi dulu. Akhirnya kambingnya ditarik karena sudah mulai sadar. Meskipun ketika mau dilepas gelangnya disampaikan bahwa nanti keluarga kamu akan mengalami musibah kalau dilepas. Makanya dia waktu itu belum berani melepas. Tapi setelah konfirmasi dan koordinasi konsultasi dengan teman-teman klien kami, akhirnya dilepas. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Terjadinya ya hal semacam inilah saat ini pemberitaan itu. Memang ketika jalan itu sempat disuruh ada video call, dengan bahasa video call itu nun sewu kelihatan atasnya gitu loh, dalam artian terbuka lah. Dan ketika zaman itu hanya untuk syarat aja bahwa wes nanti langsung tak hapus habis ini gitu. Makanya dia nurut lah. Dan ternyata selang beberapa hari setelah ini mau diambil kok ada ancaman, aku ambil foto mulu, awas nanti tak sebar gitu. Begitu. Jadi semacam sudah punya awal, dari awal itu sudah ada niat. Niat intinya bahwa biar nanti
iki kambingku tetep foto gitu. Iya. Dengan ancaman itu ya. Tuntutannya yang dari mana apa? Tuntutan dari mana? Dari Pusekdes. Kalau Pusekdes sendiri terkait dengan unit 1 ya biar diproses secara hukum, normatif hukum lah. Ya. Intinya karena ada terduga pelaku tindak pidana itu ya diproses. Kalau kambing itu posisinya saat ini gimana? Kalau kambing yang awal itu sudah diambil dan dipindah tangankan. Tapi kambing yang informasinya meninggal itu ternyata nggak meninggal karena setelah ada beberapa diambil muncul lagi kambing itu. Total ada berapa kambing? Kalau kambing total ada sekitar 11-an lebih lah. Untuk itu yang memindahkan nominal Pusekdes sendiri. Sendiri.